Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, kita masih berdialog di Dialog Nusantara Petang bersama Mas Fadli dari Perludem. Mas Fadli, ini jika menggunakan media sosial ini menjadi sarana politik pilkada, ini tentunya sangat tergantung pada masa pendukung kalau begitu ya? Ya, betul. Tergantung nanti sejauh mana akses publik, akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang kemudian digunakan dan disampaikan di media sosial oleh pasangan calon. Mungkin benar bahwa angka pengguna media sosial di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi tentu saja penting untuk melihat persebarannya secara lebih mikro, khususnya untuk 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Nah, poinnya tadi itu sebetulnya sejauh mana ini bisa merata kemudian disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Karena prinsip penting dari sebuah kampanye politik pilkada itu harusnya tidak satu arah. Jadi memang harus ada proses feedback dari masyarakat, dari apa yang kemudian disampaikan oleh peserta pilkada. Dan yang jauh lebih penting juga, peserta pilkada juga sangat penting untuk mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka alami dan mereka rasakan. Iya, ini apakah artinya media ini bisa dijadikan juga sebagai kampanye hitam? Potensi ke sana tentu saja sangat besar ya, Mbak Tasya, karena kalau kita lihat di pengalaman pemilu 2019, termasuk juga ada pilkada DKI di tahun 2017, dan pilkada di beberapa daerah yang lain, dan yang paling dekat dengan ingatan kita, tentu saja kampanye Pilpres dan pemilu di 2019 yang lalu. Nah, kampanye atau informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak jarang kemudian dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang bohong, politisasi terhadap SARA, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam pemanfaatan kampanye melalui media sosial yang sangat mungkin di beberapa daerah, terutama daerah perkotaan, sangat mungkin akan jadi domain utama di dalam proses kampanye pilkada. Nah, oleh sebab itu, ketika pengguna media sosial di daerah perkotaan yang juga mungkin akan jauh lebih banyak, mengantisipasi politisasi SARA, hoax, dan kemudian ujaran kebencian melalui media sosial menjadi sangat penting. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, termasuk juga oleh pemerintah, menurut saya adalah memproduksi sebanyak-banyaknya konten positif yang jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pemilih. Jadi proses penegakan hukum, ya itu satu hal yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang melanggar ketentuan kampanye di media sosial dengan menyebarkan hoax, menyampaikan fitnah, politisasi terhadap SARA, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak jauh lebih penting juga menurut saya adalah bagaimana konten-konten yang negatif itu dilawan dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dan positif bagi masyarakat. Misalnya penting narasi-narasi yang berisi terhadap program-program kerja, narasi terhadap pendidikan politik kepada masyarakat, menjadi sangat penting untuk terus disampaikan secara terus-menerus kepada publik secara berkelanjutan. Karena kalau konten-konten negatif ini tidak dikalahkan dengan narasi yang berbeda, ini bisa menjadi sebuah hal yang menyesatkan bagi masyarakat. Dan di titik-titik tertentu sangat mungkin ini akan jadi alat provokasi untuk kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Ya, ini berbicara mengenai kampanye hitam, ini kan juga tentunya bisa juga dilakukan kepada lawan-lawan politik yang sangat mudah juga ditelan oleh masyarakat. Nah, ini apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pasangan calon yang akan maju supaya tidak terjadi? Ya, pasangan calon mestinya juga harus menginternalisasi informasi-informasi yang kemudian harus disampaikan kepada tim pasangan calonnya. Ada batasan-batasan tindakan, batasan-batasan perilaku, dan batasan-batasan aktivitas, dan termasuk juga
batasan-batasan konten yang mestinya tidak dikeluarkan melalui kampanye di media sosial. Nah, saya kira internalisasi terhadap tim pasangan calon kepala daerah menjadi sangat penting agar pencegahan dari aktor utama dalam proses pilkada yaitu pasangan calon dengan timnya juga bisa berjalan. Jadi tidak hanya mekanisme penegakan hukum dari lembaga-lembaga seperti pengawas pemilu, kepolisian dan lain sebagainya, tetapi pencegahan dan kesadaran terhadap hal-hal yang perlu dihindari di dalam proses pelaksanaan pilkada itu juga terjadi di internal pengawas, di internal peserta pilkada. Baik, Mas Fadli, terakhir mungkin jelang pilkada serentak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada mungkin pasangan calon ya? Ya, situasi yang sangat berat pastinya ya. Kalau standing kita secara kelembagaan, saya kira masih sama Mbak Tasya, kita mendorong kepada pemerintah, KPU dan DPR untuk meninjau ulang waktu pelaksanaan pilkada dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Paling tidak mesti ada telaah yang lebih detail terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan, melanjutkan atau menunda sebagian atau mungkin seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada. Titik tekan utamanya adalah daerah yang kemudian pengendalian COVID-19-nya sudah betul-betul terkendali. Nah, ini harus dijelaskan dulu kepada publik sebelum terus melanjutkan tahapan pilkada 2020 ini di tengah kondisi yang membahayakan, terutama tentu saja soal kesehatan masyarakat di tengah badai COVID-19 yang makin menjadi-jadi. Baik, Mas Fadli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Selamat sore. Sore.